Sniper TNI temukan jalan tikus KKB. Hanya sekali bidik, 8 pengacau tumbang di tikungan sungai. Melansir dari poskupang.com, nyali pasukan TNI Polri di Papua patut diacungi jempol. Seperti halnya KKB, prajurit TNI Polri pun tak kenal takut bila menghadapi maut. Seperti itulah eksistensi TNI Polri yang saat ini menjalankan tugas kenegaraan di ujung timur wilayah Nusantara. Mereka sama sekali tidak mengenal rasa takut walaupun nyawa jadi taruhan. Mereka juga tak akan mundur bila sudah berada di medan laga. Ibarat kala senjata sudah dipanggul, pantang mundur walau sejengkal. Itulah komitmen yang terpatri dalam benak mereka. Mungkin karena itu, sehingga prajurit TNI dan Polri akan sangat bangga bila bertugas di daerah bergolak seperti Papua. Papua merupakan bagian dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia, tapi daerah itu penuh dengan pergolakan. Pergolakan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang bersenjata dengan tujuan tertentu. Bahkan demi tujuan itulah, kelompok kriminal bersenjata tersebut merancarkan berbagai aksi dengan mengabaikan aspek kemanusiaan. Lantaran tindakan KKB telah melampaui ambang batas toleransi, sehingga TNI Polri pun diterjunkan ke Papua. Seiring tugas utamanya menjaga kedaulatan negara, maka prajurit TNI Polri mengambil peran itu demi tegaknya wilayah NKRI. Atas dasar itulah, maka apapun upaya akan dilakukan aparat berseragam loreng demi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Salah satunya adalah menerjunkan anggota ke tengah hutan belantara di Papua, sebagaimana video yang kini viral di media sosial. Pada video tersebut tampak dari kejauhan sebuah helikopter terbang pada ketinggian di wilayah pegunungan. Tak disebutkan pada wilayah mana helikopter itu berada, tak diketahui pula kapan momen itu terjadi di pegunungan Papua tersebut. Namun setelah menggapai target, dari helikopter itu terlihat beberapa personel berpakaian hijau terjun menggunakan tali. Tak lama berselang, helikopter pun berlalu tanpa ada insiden penembakan. Kelompok kriminal bersenjata di bumi Cendrawasih. Penerjunan aparat berseragam loreng pada titik tersebut ternyata bukan tanpa pertimbangan. Pasalnya setelah berada di hutan belantara, mereka pun langsung menunaikan tugas. Lantaran tenggat waktu yang diberikan sangat mepet, para prajurit TNI pun bekerja dalam target yang tinggi. Di sela-sela kesibukan menyiapkan pos darurat, mereka pun mencoba memantau pergerakan KKB di tengah hutan. Tak dinyana, teropong yang digunakan itu menangkap aktivitas sekelompok orang di kejauhan sana. Kelompok tersebut ternyata bukan warga biasa, sebab mereka membawa senjata dengan pergerakan yang relatif cepat. Detik demi detik keberadaan kelompok separatis itu terpantau jelas pada kamera pengintai milik TNI tersebut. Saking pekanya teropong itu mampu menangkap jumlah anggota yang sedang bergerak di tengah hutan itu. Kelompok tersebut adalah KKB. Dengan 8 personel mereka bergerak sambil bernyanyi, sebagaimana kebiasaan warga Papua pada umumnya. Saat itu anggota kelompok separatis tersebut sama sekali tak menyadari kalau gerak-geriknya telah tertangkap teropong TNI. Apabila pengawasan tersebut bukan oleh anggota biasa, melainkan sniper andalan pasukan loreng kebanggaan tanah air. Titik tersebut berada tak jauh dari tepi kali. Titik itu bukan di atas tanah, melainkan di atas pohon. Lantaran posisinya terhalang oleh lebatnya pepohonan, sehingga sniper TNI pun leluasa menangkap gerak-gerik anggota KKB. Dan ketika kelompok separatis tersebut telah berada di tengah sungai, sniper TNI pun mulai unjuk kebolehan. Hanya dengan 2 butir amunisi yang diarahkan ke target, 2 anggota KKB jatuh tersungkur, sementara 6 personel lainnya berhamburan ke dalam hutan. Lantaran kesulitan mencari arah datangnya suara tembakan, KKB pun membutuhkan waktu untuk senyap di balik lebatnya dedaunan. Namun ibarat untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah yang dialami kelompok separatis tersebut. Dengan siasat yang tak terduga dari personel TNI, kelompok itu pun dihabisi tanpa sisa. Dari video yang viral di media sosial, tak diperlihatkan kondisi terakhir kawanan pengacau keamanan tersebut. Tak diperlihatkan pula situasi terakhir di lokasi kejadian. Yang ada hanyalah situasi tentang beratnya medan di Papua dan ditembusi TNI Polri siang pun malam. Belum lama ini anggota KKB Papua menembak mati 2 tukang ojek di distrik Tinggi Nambut, Selasa 12 April. Penembakan itu terjadi di Kampung Lumbuk, distrik Tinggi Nambut, pukul 10.00 WIT. 2 tukang ojek itu masing-masing bernama Soleno Lolo dan Sauku DG Paewa. Soleno Lolo, tukang ojek asal Toraja, meninggal dunia setelah mengalami luka tembak di bagian rusuk kanan. Sementara rekannya Sauku DG Paewa asal Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami luka tembak di bagian kepala. Kedua korban tersebut sempat dirawat intensif di RSUD Mulia, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Terhadap fakta tersebut, juru bicara OPM Sebi Sambom melontarkan pernyataan yang menohok. Dia menyebutkan KKB bertanggung jawab atas kasus itu.
Panglima Tinggi Gen Goliath Tabuni, dan Mayor Jenderal Lekegak Telenggen sebagai Komandan Operasi Umum bertanggung jawab atas penembakan itu, ujarnya. Sebi menyebutkan bahwa kedua tukang ojek tersebut merupakan intelijen TNI Polri. Mereka mata-mata Indonesia. Sebab TPNPB telah mengultimatum warga non-Papua untuk segera tinggalkan daerah rawan di pegunungan Papua. Tapi ultimatum itu tak dihiraukan. Itu daerah perang, kami sudah larang bahwa orang imigran Indonesia tinggalkan wilayah perang. Tapi mereka masih saja ke wilayah perang. Otomatis itu intelijen TNI Polri, katanya. Diberitakan sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata atau KKB, sebutan polisi bagi TPNPB OPM, kembali menebar teror di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Mereka menembak dua tukang ojek di distrik Tinggi Nambut. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal menyebutkan penembakan terjadi di Kampung Lumbuk pukul 10.00 WIT. Korban meninggal dunia masih menunggu pihak keluarga apakah diterbangkan ke kampung halaman atau dimakamkan di Puncak Jaya, ujar Kamal. Kamal mengatakan KKB menembak kedua korban saat berkendara. Usai mengantarkan penumpang, keduanya dihadang di tengah jalan. Pada saat itulah, keduanya dihabisi dengan timah panas. Soleno Lolo, tukang ojek asal Toraja, ditembak di bagian rusuk kanan, sedangkan rekannya Sauko DG Paewa ditembak di bagian kepala. Korban meninggal di tempat kejadian perkara. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.